Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin dimanapun saja berada, pernah tidak kita memperhatikan pada saat khotib sedang berkhutbah di hari Jumat, ketika akan menutup khutbahnya, beliau para khotib itu selalu mengutip Quran surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'mur bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadzakkarun. Yang jadi pertanyaan, mengapa khotib selalu mengutip ayat tersebut untuk menutup khutbahnya? Mengapa tidak mengutip ayat-ayat yang lain? Misalnya tentang ayat bersedekah, tentang ayat kewajiban melaksanakan sholat misalnya, atau kewajiban zakat, dan ayat-ayat yang lain. Tentu ini ada riwayatnya. Dulu setelah 100 tahun Rasulullah SAW wafat, ada fenomena di kalangan umat Islam itu menjadikan khutbah di hari Jumat itu sebagai forum politik. Artinya, ketika yang menjadi khutbah itu dari kalangan Bani Umayyah, maka mereka sang khotib akan menutup khutbahnya dengan menghina, dengan menghujat kalangan Syiah sebagai partainya Sayyidina Ali pada saat itu. Artinya mereka tidak menutup khutbahnya dengan mengutip ayat-ayat yang lain, akan tapi mereka mengatakan Allah melaknat Ali, Allah melaknat Ali beserta keluarganya, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Terus begitu juga sebaliknya. Ketika yang menjadi khotibnya itu adalah dari kalangan Syiah, forum khutbah Jumat pada hari itu akan digunakan untuk menghujat kalangan dari Bani Umayyah. Nah, dengan mengatakan Allah melaknat Muawiyah bin Abi Sufyan, Allah melaknat beserta keturunan-keturunannya karena ini dan sebagainya. Nah, Khalifah menyadari hal itu, maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada saat itu mengusulkan bagaimana kalau khutbah Jumat bagaimana kalau pada saat khutbah di hari Jumat itu para khatib tidak lagi saling menghujat, tidak lagi saling mengeluarkan ujaran kebencian kalau bahasanya pada saat ini. Tetapi khutbah Jumat itu kita jadikan sebagai momentum untuk saling memperingati, terutama terkait dengan keadilan dan berbuat baik, dan memberikan keluarga dan menafkahi keluarga dekat, kayak seperti itu. Nah, untuk bertanggung jawab terhadap umat, bertanggung jawab terhadap keluarga sendiri, tidak hanya bertanggung jawab kepada publik, tapi bertanggung jawab kepada keluarga juga. Nah, sehingga pada saat itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengusulkan kepada para khotib pada saat itu agar tidak lagi memanfaatkan momen khutbah itu sebagai momen untuk saling menghujat, saling mencaci maki, saling mengucapkan ujaran kebencian, agar tidak terjadi permusuhan, agar tidak terjadi perpecahan di kalangan umat Islam. Nah, itulah kira-kira latar belakang mengapa dan sampai saat ini tradisi ini masih digunakan, masih diterapkan dalam ketika umat Islam melaksanakan ibadah sholat Jumat, di mana para khotib selalu mengutip ayat Quran surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi Innallaha ya'mur bil 'adli wal ihsan, yang artinya sungguhnya Allah
memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik. Wa itaizil qurba, dan memberikan dan menafkahi keluarga dekat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan melarang dari perbuatan keji dan mungkar. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wal baghi, dan adu domba. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun, sebagai peringatan bagi kita semua agar kita, maaf, al-baghi artinya kekejaman atau permusuhan. Wa itaizil wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal baghi, menjauhi perbuatan keji dan mungkar dan perbuatan permusuhan. Ya'izukum, sebagai peringatan, la'allakum tadhakkarun, semoga kita semua, semoga kalian menjadi orang-orang yang selalu ingat. Sungguhnya makna dari ayat tersebut sangat dalam, bahwa innallaha ya'muru bil adli, Allah SWT memerintahkan kepada kita semua untuk berlaku adil. Adil dalam arti di sini adalah definisi umum yang kita pelajari, yang kita ketahui, bahwa al-adlu bermakna wad'u syai' fi mahallihi, menaruh sesuatu pada tempatnya. Lawanannya adalah az-zulmu, yaitu zalim, yaitu wad'u syai' fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kita harus berlaku adil pada diri sendiri, adil pada keluarga, beradil kepada publik. Kalau kita memang diamanahkan menjadi seorang pejabat publik, seorang presiden harus adil kepada rakyatnya, seorang bupati juga harus adil kepada bawahannya, seorang manajer juga harus adil kepada bawah-bawahannya, sehingga tercipta suasana yang kondusif. Kita ketahui bersama bahwa kebutuhan manusia itu tidak hanya terkait dengan karena keadilan merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi siapapun, dalam hal ini kita sebagai manusia. Karena yang namanya kebutuhan manusia itu tidak hanya terbatas pada kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani saja, akan tapi kita juga membutuhkan yang namanya asupan untuk rohani, yang dimana salah satu asupan rohani itu adalah perilaku adil. Perilaku setara terhadap memberikan perlakuan yang sama kepada siapapun sesuai dengan porsinya tentunya. Yang kedua adalah wal ihsan, yaitu berbuat baik kepada siapapun. Kita dilarang berbuat kejahatan, kekejaman. Kita dilarang memperlakukan seorang dengan tidak baik. Baik itu orang tua, apalagi orang tua, anak kecil, teman sejawat, apalagi orang tua yang melahirkan kita harus berbuat baik. Meskipun bahkan dalam konteks murtad, nauzubillah, seandainya ada seorang orang tua yang memutuskan untuk berpindah agama, keluar dari agama Islam, nauzubillah, kita sebagai anak tetap dalam agama Islam. Nah, dalam konteks itu kita wajib berbuat baik kepada orang tua kita, terlepas memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita, kan tapi yang namanya berbuat baik itu adalah untuk semua. Islam mengajarkan konsep Islam rahmatan lil alamin. Islam baik, merahmati, menyayangi semua orang. Yang selanjutnya adalah wa itaizil qurba, dan memberikan dan menafkahi keluarga dekat. Ibda binafsik, kata Rasulullah, summa man ta'ul. Mulailah dari diri sendiri, baru orang lain. Nafkahi keluarga dulu, keluarga sendiri, baru kita menafkahi orang lain. Jangan sampai kita baik kepada orang lain, tapi jangan sampai kita peduli ke orang lain, tapi tidak memperdulikan keluarga sendiri. Itu kan kebalikan. Jangan sampai sekali lagi, jangan sampai kita baik ke orang lain, akan tapi
kita tidak baik pada keluarga sendiri. Wa ita'zil qurba, memberikan keluarga dekat, menafkahi keluarga dekat, baik dalam arti fisik maupun non fisik, dalam arti materi maupun non materi. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, melarang perbuatan keji dan mungkar, ya, sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Kalau Anda kebetulan diamanahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diamanahi oleh rakyat untuk menjadi seorang pemimpin, maka laranglah perbuatan keji dan mungkar itu dengan kebijakan yang Anda miliki dan kekuatan yang Anda miliki. Anda memiliki kekuatan untuk membentuk undang-undang. Kalau Anda adalah seorang presiden dan wakil rakyat, kewenangan untuk membuat peraturan daerah kalau Anda merupakan bupati atau gubernur untuk melarang perbuatan keji dan mungkar. Kalau Anda adalah seorang kepala desa, maka buatlah peraturan desa yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jangan biarkan kemungkaran merajalela di tengah-tengah masyarakat. Bisa terjadi pencurian, perzinahan, dan perbuatan-perbuatan mungkar lainnya yang akan merusak tatanan sosial masyarakat. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wal baghi, yaitu permusuhan. Jangan sampai jangan biarkan para pengadu domba, para provokator hidup nyaman di tengah-tengah masyarakat, agar tidak terjadi perpecahan dan permusuhan di tengah-tengah masyarakat. Tujuannya apa? Wa innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Itu tujuannya apa? Yaitu sebagai peringatan, ya'izukum, itu sebagai peringatan la'allakum tazakkarun. Semoga kita semua, kalian menjadi orang-orang yang selalu ingat akan perintah Allah dan larangan-larangannya. Hadirin dimanapun saja berada, kira-kira seperti itulah riwayat atau dasar mengapa khutbah Jumat itu selalu ditutup dengan Al-Quran surat An-Nahl ayat 90. Artinya itu tidak datang begitu saja. Ada, kalau berbicara konteks hadis, ada asbabun nuzulnya. Kalau kita berbicara konteks Al-Quran, ada kalau berbicara konteks Al-Quran ada asbabun nuzulnya. Kalau berbicara hadis ada asbabul wurudnya. Nah, kalau berbeda konteks yang ini itu ada riwayatnya, ada jalan ceritanya, sehingga para khotib itu menutup khutbahnya dengan Al-Quran surat An-Nahl ayat 90. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat malam, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.